Oke, shalom teman-temanku, saudara-saudaraku, dan saudari-saudariku dimanapun kalian berada, kalian tetap disertai Tuhan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan dua cara hidup. Dan di sini saya buat diagramnya. Pertama-tama, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Ia menciptakan manusia. Dan manusia tersebut berkuasa atas bumi di bawah otoritas Allah yang tercatat dalam Wahyu 4 ayat 11 yang bunyinya, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu sesuatu itu terjadi." Dan setelah manusia diciptakan oleh Allah, di mana manusia tersebut langsung menyeleweng terhadap Allah. Ia ingin berkuasa sendiri dan berotoritas sendiri terhadap bumi tanpa tanpa kuasa Allah. Jadi teman-teman, di sini manusia mengabaikan Allah yang telah menciptakan dia, yang tercatat dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua tidak berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan setelah manusia ingin berkuasa sendiri di atas bumi, Allah tidak tinggal diam, teman-teman. Dia langsung menghakimi atau menghukum manusia dengan hukuman mati yang tercatat di dalam Ibrani 9 ayat 27 yang bunyinya, "Sama seperti manusia yang hidup hanya sekali saja, dan setelah itu ia dihakimi." Dan kita lanjut, setelah manusia dihakimi, teman-teman, Allah tidak tinggal diam. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kepada siapa, teman-teman? Kepada kita. Ia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman. Dia menebus dosa kita, ya turun ke bumi, yang membawa pengampunan yang tercatat dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab sama seperti Kristus yang hanya hidup sekali saja, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, dan Ia
yang telah dibunuh sama seperti manusia, serupa dengan manusia, dan setelah itu ia hidup menurut roh. Setelah Yesus disalibkan, teman-teman, ia hidup kembali dan ia berkuasa atas bumi ini, teman-teman, di mana kita mendapatkan kehidupan yang baru yang tercatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena begitu besar rahmat-Nya kepada kita, Ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati. Dan juga, teman-teman, setelah Yesus berkuasa atas dunia ini, teman-teman, disinilah dia poin pentingnya. Di mana poin pentingnya tersebut ialah dua cara untuk hidup. Di mana kita hidup, teman-teman, pertama-tama kita hidup dengan suka-suka kita, teman-teman. Tidak ada peraturan Allah. Kita sendiri yang membuat peraturan kita sendiri untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, teman-teman, kita hidup mengikuti Yesus. Kalau kita mengikuti suka-suka kita, teman-teman, kita tidak akan melihat kerajaan surga. Dan kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kalau kita mengikuti Yesus, malah sebaliknya, teman-teman, kita dapat melihat kerajaan surga. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan kalau menurut saya sendiri, teman-teman, di antara dua ini, saya memilih yang nomor 2, teman-teman, karena saya mau mengikuti Yesus Kristus. Dan jikalau sebelumnya, teman-teman, semua ini tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 36. Di mana bunyinya, teman-teman? Barang siapa yang percaya kepada Bapa, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Bapa, ia tidak akan mendapatkan hidup, tetapi ia mendapatkan muka Allah, teman-teman. Dan kalau kita ingin mengikuti Yesus, teman-teman, kita ada 3 cara, yaitu pertama, kita berbicara kepada Dia, atau sama dengan teman-teman berdoa. Contohnya doanya itu seperti ini, teman-teman.
Ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang di kerajaan sorga, aku ini milik-Mu ya Tuhan, di mana aku tidak layak untuk menerima kehidupan yang kekal, tetapi Engkau kiranya yang melayakkannya ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah pemimpinku ya Tuhan. Di saat aku hidup, hanya Engkau satu-satunya yang membimbing aku ya Tuhan ke jalan yang benar. Ya Tuhan, ini saja doa ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin. Di nomor 2 ya Tuhan, di nomor 2 ya teman-teman. Di sini kita taat teman-teman. Kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus teman-teman. Dan setelah kita taat, yang ketiga itu poin terakhir ya teman-teman. Poin terakhir ialah percaya. Jadi di saat kita percaya teman-teman, pasti kita akan melakukan dua cara tersebut, yaitu berdoa dan taat. Di saat kita percaya teman-teman, inilah poin terpenting di antara ketiga itu. Dan ini saja dua cara untuk hidup teman-teman. Shalom, terima kasih.